Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak. Hal ini ditandai dengan nilai Z-score tinggi badan atau panjang badan menurut umur kurang dari min 2. Anak stunting terlihat lebih pendek dibanding dengan anak seusianya. Stunting disebabkan oleh kekurangan asupan gizi dalam waktu yang lama pada masa 1000 hari pertama kehidupan atau dari kehamilan sampai anak umur 2 tahun. Stunting akan menyebabkan gangguan pertumbuhan dan memberikan dampak pada perkembangannya, baik dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak jangka pendek yang pertama adalah adanya peningkatan biaya kesehatan. Yang kedua, perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak tidak optimal. Yang ketiga, peningkatan kejadian kesakitan dan kematian. Sedangkan dampak jangka panjang yang pertama adalah postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa atau nampak lebih pendek dibanding anak seusianya. Yang kedua, kemampuan belajar, bekerja, produktivitas, dan performa kurang optimal. Yang ketiga, meningkatkan resiko obesitas dan penyakit lain. Selain itu juga menurunkan kesehatan reproduksi. Stunting akan menyebabkan gangguan pertumbuhan dan memberikan dampak pada perkembangannya, baik dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak jangka pendek yang pertama adalah adanya peningkatan biaya kesehatan. Yang kedua, perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak tidak optimal. Yang ketiga, peningkatan kejadian kesakitan dan kematian. Sedangkan dampak jangka panjang yang pertama adalah postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa atau nampak lebih pendek dibanding anak seusianya. Yang kedua, kemampuan belajar, bekerja, produktivitas, dan performa kurang optimal. Yang ketiga, meningkatkan resiko obesitas dan penyakit lain. Selain itu juga menurunkan kesehatan reproduksi. Deteksi dini stunting atau pengenalan secara dini tentang stunting. Pemantauan status tumbuh kembang di posyandu merupakan tugas strategis untuk mendeteksi atau mengetahui secara dini gangguan tumbuh kembang lebih awal. Prosedur terpenting dari pencegahan dini stunting adalah screening atau penapisan secara rutin dan adanya tindak lanjut terhadap hasil pengukuran tinggi badan balita. Deteksi dini stunting dapat menggunakan grafik Z-score, panjang badan atau tinggi badan menurut umur anak, usia 0 sampai dengan 60 bulan atau 5 tahun. Penambahan tinggi badan anak. Rata-rata tinggi badan bayi akan bertambah 1,5 sampai 2,5 cm setiap bulan, dari lahir sampai umur 6 bulan. Selanjutnya, bayi umur 6 bulan sampai 12 bulan atau 1 tahun akan bertambah 1 cm setiap bulan. Peningkatan tinggi badan atau panjang badan harus dinilai setiap bulan, agar dapat diketahui lebih awal adanya hambatan pertumbuhan sebelum terjadinya stunting. Cara mengukur tinggi badan atau panjang badan anak secara berbaring. Yang pertama, sebaiknya dilakukan oleh 2 orang. Yang kedua, bayi dibaringkan secara terentang pada alas yang datar. Kepala bayi menempel pada pembatas angka 0. Petugas pertama, kedua tangannya memegang kepala bayi agar menempel pada pembatas angka 0 atau pembatas kepala. Sedangkan petugas kedua, tangan kirinya menekan lutut bayi agar lurus, sedangkan tangan kanannya menekan batas kaki ke telapak kaki. Petugas kedua membaca angka di tepi di luar pengukur.
Cara mengukur tinggi badan atau panjang badan dengan posisi berdiri. 1. Anak tidak memakai alas kaki seperti sandal atau sepatu. Yang kedua, berdiri tegak menghadap ke depan. Yang ketiga, punggung, pantat, dan tumit menempel pada tiang pengukur. Yang keempat, turunkan batas atas pengukur sampai menempel di ubun-ubun. Selanjutnya, baca angka pada batas tersebut. Upaya pencegahan stunting. Deteksi dini stunting dengan pengukuran tinggi badan atau panjang badan anak. Dari sini didapatkan 4 kategori. Yang pertama, Z-score atau skor standar dari tinggi badan per umur atau panjang badan per umur lebih dari min 2. Yang kedua, terdapatnya kenaikan tinggi badan atau panjang badan anak setiap bulan. Kedua hal ini menunjukkan gizi anak baik. Hal ini sebaiknya ditindaklanjuti dengan pemantauan pertumbuhan secara terus-menerus. Yang ketiga, tidak adanya kenaikan tinggi badan atau panjang badan anak atau menetap setiap bulannya. Yang keempat, Z-score atau skor standarnya dari tinggi badan per umur atau panjang badan per umur kurang dari min 2. Kedua hal ini merupakan kecurigaan terjadinya stunting. Oleh karena itu, kader hendaknya segera mencatat dan melaporkan kepada pihak puskesmas. Selanjutnya, dilakukan upaya perbaikan gizi dengan cara yang pertama, pemantauan pertumbuhan setiap bulan. Yang kedua, pemberian makanan tambahan. Yang ketiga, penyuluhan tentang gizi kepada orang tua. Yang keempat, anjuran pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan.